Ya, halo, selamat pagi. Selamat datang kembali lagi bersama saya. Selamat datang buat semua rekan-rekan yang sudah hadir malam hari ini, bersama saya malam hari ini Rian Manopo yang akan memandu acara yang selalu ditunggu-tunggu tentunya HET, atau yang biasa kita sebut dengan Heroes Expert Talk, ya. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dulu buat rekan-rekan yang sudah bergabung. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, apa kabar? Kalau saat ini ya, selamat pagi semuanya. Kalau di Bali hari ini di Bali belakangan ini sudah mulai sering ada hujan-hujan lagi nih gitu ya. Jadi, tetap, waspada juga ya, terutama buat kita-kita yang sering beraktivitas di luar. Selamat pagi sekali lagi buat semuanya. Kalau di Heroes, kita selalu mengucapkan salamnya dengan selamat pagi supaya kita tuh, gitu ya, tetap merasakan semangatnya gitu ya. Walaupun di luar gelap, tapi semangatnya tuh kayak semangat pagi hari gitu ya. Sekalian deh saya juga mau minta dari rekan-rekan semua yang sudah hadir dari mana aja nih, dari kota mana, dan hari ini gimana cuacanya di luar, dan suasana hatinya apa kabar hari ini? Iya, dari plat D, oke, Balikpapan. Halo, dari Balikpapan. Silakan diketik di kolom chat dari mana aja nih. Wih, dari Singapura, dari Bali. Balikpapan mati air. Waduh, berat ya, air dan listrik kalau udah mati susah sekali rasanya. Hai Kak Elsa. Dari Bali juga, oke. Dari mana lagi? Banyak nih dari Bali nih. Ya, hari ini akan seru banget karena saya juga nggak sendiri, nanti akan ada narasumber kita yang expert banget gitu ya, ada Bapak Herman Susilo. Nah, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu komunitas Heroes yang termasuk dalam PT HDI atau PT Harmoni Dinamik Indonesia yang sudah menjadi sponsor utama acara ini selama hampir 5 tahun untuk kegiatan Heroes Expert Talk yang dilakukan setiap minggunya ya. Izinkan saya untuk share screen saya terlebih dahulu. Seru ya, dari mana aja nih, rame nih kayaknya nih malam hari ini. Ya. Nah, apakah sudah terlihat? Oke, baik. Ya, jadi buat rekan-rekan semua yang hadir malam hari ini, PT HDI merupakan perusahaan network marketing yang bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan juga kecantikan. Nah, kita berfokus pada produk-produk perlebahan. Awal berdirinya itu di Singapura pada tahun 1986, beda 5 tahun ya, saya duluan 81 ya, dan melebarkan sayap ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Makau, dan akhirnya masuk ke Indonesia nih, 31 tahun yang lalu. Dan saat ini di Indonesia sendiri sudah ada, kalau rekan-rekan mau mencari kita HDI ada di mana aja, kita sudah ada di 130 kantor cabang di seluruh Indonesia dan sudah melayani 2,7 juta masyarakat Indonesia ya. Jadi, sudah cukup banyak ya dan kita perusahaannya sudah lama banget usianya ya. Dan kalau ditanya kantor pusatnya ada di mana sih gitu ya, ada di Jakarta Pusat ya rekan-rekan, ada di Menteng. Jadi silakan untuk mampir berkunjung ke kantor kita ya, dari lantai 1 sampai lantai atas nanti pasti banyak keseruan yang bisa ditemukan di sana ya. Nah, PT HDI sendiri juga sudah memiliki banyak sertifikasi dan juga penghargaan. Sebagai perusahaan network marketing, HDI tergabung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia dan semua produknya sudah terdaftar dalam Badan POM ya, rekan-rekan, serta sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI Indonesia dan juga beberapa negara lainnya bisa dilihat di sini untuk sertifikasi dan awards kita. Selain itu, secara bisnis, HDI juga telah mendapatkan sertifikasi syariah. Jadi berarti sudah memenuhi semua prinsip-prinsip syariah ya, rekan-rekan ya. Dan serunya lagi di HDI untuk produknya sudah masuk ke dalam buku MIMS atau buku yang kita kenal
sebagai buku referensi tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk mereka bisa meresepkan obatnya. Jadi sudah, terbukti dipercaya ya Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya. Terus produknya apa aja? Wah, produknya banyak nih Bapak dan Ibu. Tapi satu ya produk-produk dari HD ini kita memiliki prinsip ANSA. ANSA itu apa sih? Alami dan ilmiah. Nah, ini berarti bahan dasar yang kita gunakan di sini alami, tetapi bukan sekedar alami ya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, seperti kalau kita lagi bikin jamu nih, gitu ya. Tapi tentunya juga sudah melalui uji ilmiah, uji klinis, dan pembuatannya juga memenuhi standar yang sudah ditetapkan, gitu ya. Jadi sangat terstandar. Nah, bahkan, produk-produk kita itu juga menjadi makanan pendamping loh buat atlet. Jadi nggak usah khawatir, nanti khawatir ada doping dan sebagainya gitu ya, karena di Indonesia, Malaysia, dan Filipina kita punya produk udah menjadi makanan pendamping buat para atlet. Dan, yang jadi unggulan apa nih kalau di HDI? Kita kenal namanya 4 Star, 4 Star ya. Ada yang namanya Propoelix, dia manfaatnya karena antioksidannya tinggi, bisa meningkatkan imunitas nih, ya buat kita semua terutama di situasi seperti sekarang cuaca tidak menentu, ini sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi yang namanya Propoelix. Nah, kemudian ada juga Polenergi dan Honey Bee Pollen. Nah, ini di rumah juga kita selalu sedia. Fungsinya apa sih? Untuk melengkapi nutrisi harian kita. Ya, termasuk juga vitamin buat otak supaya membantu, bisa fokus dalam bekerja setiap hari dan juga untuk meningkatkan konsentrasi. Kalau Polenergi saya juga sering konsumsi terutama kalau sehabis, berolahraga. Dan juga kalau lagi road trip jalan jauh, wah pasti saya harus konsumsi Polenergi ya. Lalu ada juga Royal Jelly yang membantu buat regenerasi sel dan juga yang pasti udah sangat dikenal ya, yaitu Clover Honey. Dan madu kita ini sangat terkenal bisa membantu untuk penyerapan nutrisi di dalam tubuh kita itu jauh 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 lebih maksimal, ya. Nah, ada kabar gembira yang kita tunggu-tunggu juga nih, ya, dari seluruh Indonesia, ya. Produk baru kita namanya Trimi X. Wih, siapa nih yang udah nungguin nih Trimi X, ya. Jadi fungsinya apa sih? Jadi bukan sekedar untuk memaksimalkan pembakaran lemak aja, tapi Dreamix juga membantu untuk, melancarkan sistem pencernaan. Nah, buat kita-kita nih yang sistem pencernaannya, sering terganggu, udah mulai dicobain nih untuk produk Dreamix-nya ya. Dan satu lagi manfaatnya dia juga bisa untuk jaga keseimbangan gula darah sama kolesterol. Per 1 September udah bisa diorder ya, rekan-rekan ya. Jangan lupa nanti, langsung dikontak lagi tuh siapa yang mengundang di acara ini, apa nih produknya? Kayaknya menarik banget gitu ya. Oke, nah, selain itu kita juga ada produk-produk berkualitas buat anak-anak yaitu, Qbees, Gummy Bees, dan juga ada Honey Bees ya. Selain itu, selain produk untuk kesehatan, HDI sendiri juga punya produk rangkaian body care, Better Botanics. Ada juga yang buat baby. Siapa nih yang punya baby nih di rumah ya, kita ada produk massage oil dan juga baby soothing cream. Nanti enak tuh buat dipijitin ke anaknya kita ya, di punggungnya, di telapak kakinya ya. Dan bisa juga untuk anak-anak dan juga dewasa. Selain itu ada apa lagi nih? Di HDI kita juga ada produk odol dan mouthwash, sampo, serum, ya serum yang bisa bantu untuk menguatkan akar rambut dan, juga untuk mandi kita juga punya sabun namanya Bio Body Wash. Banyak ya Bapak Ibu ya. Udah itu aja, iya, body care, health care. Wah, tentu kita ada lagi dong yang paling lengkap lagi, di sini ada skincare, ya, skincare kita made in Korea loh, iya. Jadi siapa yang mau tampilannya seperti artis-artis Korea ya, yuk langsung aja, karena produk kita sudah memiliki 6 core antioksidan. Yang mana kalau kita ketahui antioksidan ini penting banget ya buat kesehatan kulit kita. Nah, dia produknya bebas dari 14 bahan kimia berbahaya, jadi aman untuk pemakaian jangka panjang. Dan juga gimana nih kalau buat ibu hamil dan menyusui, aman nggak aman nggak aman nggak? Gitu ya. Ini aman sekali ya buat rekan-rekan. Nah, ada juga rangkaian V-Line untuk kulit normal cenderung berminyak dan W-Line untuk kulit normal cenderung kering. Nah, ini bisa dilihat. Dan
HDI juga kita lihat ini di bagian bawah ya, kita juga mengeluarkan device namanya LV Pro. Ini enak banget, saya udah nyobain di rumah juga ada sama istri saya ya. Ini untuk membantu penyerapan, kalau buat yang wanita nih penyerapan skincare-nya 10 kali lebih baik kalau saya memanfaatkannya untuk menenangkan kulit dan juga mengencangkan kulit. Jadi sambil baca, sambil kerja itu nggak perlu keluar rumah, langsung aja dari rumah kita pakai sendiri alatnya ya. Buat yang berjerawat bisa nggak? Bisa dong, karena kita juga ada biskuit anti akne dan kita juga ada best seller produk kita yaitu SS Cream ya namanya. Oke, kalau rekan-rekan ingin tahu lebih lanjut lagi mengenai produk-produk HDI, bisa langsung dilihat di katalog online kita atau bisa langsung akses ke HDI Learn yang pasti bisa diakses yang sudah punya akun HDI. Nah, penasaran kan? Pengen nih akses nih, ya tanyain yang mengundang ya. Untuk lebih lengkapnya juga bisa ikut, kita selalu sering secara reguler melakukan Zoom training ya untuk kita bisa kenal produknya, kita ada pelatihan terkait dengan product knowledge-nya gitu ya. Jadi untuk jadwalnya nanti silakan ditanyakan kepada rekan-rekan yang mengundang, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya di malam hari ini. Oke. Nah, langsung aja kalau gitu kita masuk ke sesi utama kita. Kita mau kenalan dengan expert kita, narasumber kita di malam hari ini, yaitu Bapak Herman Susilo. Yes, ayo kita berikan emoji untuk menyambut Pak Herman Susilo ya. Beliau graduate dari Universitas Maranatha di tahun 2002 dan sudah menjadi HDI Enterpriser sejak tahun 2002. Wow, dan saat ini beliau adalah Grand Diamond Leader Indonesia. Jadi langsung aja tanpa berpanjang lebar, di malam hari ini kita akan bahas kupas tuntas topik kita malam hari ini yang diberi judul Zillennial Disruption. Langsung aja kita panggil. Selamat malam, Ko Herman. Halo, ya Apa kabar, Ko Herman? luar biasa nih Luar kalau biasa ya. melihat komunitas dari Heroes ini selalu semangat, Pak Rian. Selalu semangat, yes, bener banget. Ya antusias terus ya, kayak tiap mau Waduh, sesi itu kita semangat terus gitu ya. Oke, saya stop share dulu. oke. Wah ini yang Ya, teman-teman yang sudah rekan-rekan yang sudah bisa open cam mungkin bisa kita undang untuk open cam ya supaya kita iya, bisa sama-sama lebih intimate lah ya. Walaupun betul. kita terpisah mungkin dari tempat yang beraneka ragam, Pak Rian, jauh Ya, ya tadi ada di Balikpapan, ada di Singapura. Waduh, saya sangat senang sekali kita bisa ketemu di ruangan Zoom ini dengan teknologi semuanya jadi lebih semuanya mudah, jadi Pak Rian. dimudahkan, betul. Tapi Pak Herman memang kostumnya hari ini masih suasana kemerdekaan kayaknya. Iya, iya, iya. Ya kita walaupun kita melihat banyak banyak masukan buat pemerintah gitu ya, Iya, betul sekali, betul. tapi Tetap tetap ya kita masih mencintai dan kita harus mencintai ya Indonesia harus selalu tercinta kita. mencintai Betul, Indonesia. betul ya. Oke, baik Pak Herman, kita boleh langsung ya, kita mau bahas soal zillennial disruption. Sebenarnya apa sih itu zillennial disruption? Itu kayak istilah baru atau sayanya aja nih yang baru dengar gitu ya, dan juga mungkin buat teman-teman semua di sini. Tapi sebelum nanti Pak Herman menyampaikan, buat rekan-rekan, nanti sepanjang sesi kalau ada yang mau bertanya, langsung drop question-nya langsung di kolom chat ya. Baik, silakan Pak Herman. Ya, saya izin share screen juga sekalian ya. Eh, Baik. apa sudah terlihat? Ya, Bisa terlihat? sudah terlihat. Ya. Jadi kalau bicara zillennial gitu ya, zillennial disruption gitu ya. Jadi kita nih selama ini ya, varian ya, kita Ya, kenal generasi itu ada berbagai macam. Apalagi teman-teman kemarin rekan-rekan yang ikut kemarin di acara Evolve kan ada pembahasan betul. juga mengenai generasi ya. Mungkin kita sering mendengar lah ya Ya, generasi-generasi yang ada hari ini. Lalu ya. apa sih zilenial? Nah, pertama kali saya pelajari tentang zilenial, memang ini sesuatu yang unik zilenial ini. Hmm. Jadi generasi zilenial ini generasi yang kita katakan itu generasi yang peralihan, varian. Hmm. Peralihan, tapi justru yang hari ini
Generasi inilah yang menggerakkan, yang menggoncang, ya, yang istilahnya orang-orang muda yang bukan cuma pewaris tapi juga pengubah arah. Ya. Wih, Kau pewaris atau perintis gitu? wah, bahkan bisa sampai Iya. pengubah arah ya Pak Herman ya. Yes, ya betul sekali. Jadi hari ini mungkin rekan-rekan agak kebingungan ya. Saya ini Hmm, masuk yang mana nih? Saya ini masuk ya identitasnya saya ini di mana nih, Marian gitu ya. Saya sedikit mundur sedikit tentang apa sih generasi. Nah ini dia. nah, Jadi kalau rekan-rekan tahu hari ini ada banyak sekali generasi yang ada yang kita berinteraksi dan kalau kita paham mengenai generasi ini, maka kita nggak akan kaget ya terhadap ya, bahasa, terhadap perilaku, ataupun kebiasaan dari rekan-rekan setiap generasi ini. Ada baby boomers, ya mungkin sudah tahu lah nah, baby boomers ini mereka yang lahir pada saat Perang Dunia dan iya, mereka yang tiba-tiba boom banyak sekali menguasai dunia waktu itu ya. Ya, ini yang banyak memegang teguh adat istiadat yang sudah paling setia gitu. Kalau kerja tuh bisa sampai puluhan tahun Marian di sini. Ya, termasuk juga loyalitasnya banget ya. loyalitasnya, betul. Termasuk juga generasi X di sini ya, dari tahun 61 sampai 79, kadang sampai 80 ya. Berkisar itulah ya. Ya, Di mana kaum X ini kaum yang lebih berani mengambil resiko, yang berpikiran lebih luas dan lebih matang ya, karena mereka ini banyak banyak melihat ya dari generasi baby boomers dan banyak terdampak di sana. Nah, hmm, sedangkan generasi yang setelah X ini milenial, ini generasi yang udah mulai terpapar oleh teknologi, ya, nah, mulai mulai banyak melihat perubahan ya, perubahan-perubahan yang dulunya ngelihat di TV cuma angan-angan ternyata jadi kenyataan. Ya, Pak Rian mungkin masih hmm. ingat dulu ya, kalau film Star Trek itu, kalau film mobil bisa nyetir sendiri dulu ya di RCTI ya. Apa ya Wah, dulunya itu ya? Sampai lupa loh. Iya, iya, ingat iya, ya? betul, betul, betul. Oh, udah Night ada tuh, Rider, Knight betul, Rider. betul, betul. Wah, disangkatan nih nontonnya sama Wah, soalnya dulu ya. Pak Edwin ini satu satu litik ini kayaknya. Pak Edwin. Iya. Jadi ya ini dulunya memang cuma di TV, tapi hari ini kita bisa melihat Betul ada sekali. kok bila bisa Tahu, udah jalan sendiri gitu ya. benar sekali. Jadi teknologi sudah mulai terpapar. Ini teman-teman yang lahir di 80 sampai 2000-an jadi saksi sejarah. Nah, ada lagi generasi Z. Sebenarnya Z ini ada yang bilang tahun 90-an sudah masuk ya, Ya, 92, 96 lah, 96 ke atas. Ya, jadi data ada yang bilang 96, ada yang bilang 2000. Kalau saya bilang 96 ini sudah mulai masuk, dia Z ya. hmm, Z mulai masuk ke apa? Teknologi yang lebih lebih transparan ya, lebih betul. popularitas ya, Kenal internet ya, informasinya kayaknya di sini banyak ya. betul sekali ya. Nah, kalau Alpha lebih sangat mudah lagi. Lalu pertanyaannya kan kembali ya, kalau gitu nggak ada dong zilenial di sini. Kan Nah, nggak ada loh. zilenial. Ternyata Marian, Ya, zilenial itu transisi milenial ke Z ya, generasi Z hmm, ya, Z ya. Jadi zilenial itu dia mengambil peranan di sini. Jadi transisi antara Gen Z dan milenial. Jadi lahir di akhir 90 sampai awal 2000-an. hmm, Ya, jadi oke. mereka ini di sini masih fasih terhadap teknologi, ya, masih senang dengan istilahnya teknologi-teknologi masih up to date gitu ya, Hmm, dan bahkan mereka menjadi penggerak dari teknologi itu sendiri. Ya, hmm. ini. Nah, buat teman-teman mulai mulai paham nih, Marian, mungkin ya di sini ya, Nah, rekan-rekan Heroes ya. Saya ini di mana posisinya kan gitu ya. ya, Saya ya. di mana posisinya. Nah, kalau Gen Z itu tadi udah jelas ya, dia memang lahir di tahun 2000-an ya, 97 sampai 2000-an lah ya. Iya. Milenial di sana. Nah, Zilenial itu terpapar di situ. Hmm, Tengah-tengahnya sebenarnya. Jadi dia masuk Z, masuk milenial, ya peralihan. Mereka yang lahir 90-an sampai 2000-an. oke. Jadi dia masih punya dua, dua, dua ciri dari, jadi nggak sepenuhnya milenial, nggak sepenuhnya Z. Hmm,
Kalau Oke. teman-teman di sini masih mengalami masa kecil tanpa smartphone gitu ya, seperti milenial gitu ya, ya tapi hari ini fasih banget dengan smartphone, ya bisa jadi Anda termasuk generasi Z. Nah, Ya. siapa aja sih nih kira-kira ada nggak nih yang masuk di generasi ini nih? Boleh diketik di kolom chat ya Pak Herman ya. Iya, betul betul. 93 zilenial loh. Yes, Anda Yes. termasuk zilenial dong. Anda udah milenial tapi mau masuk ke zilenial, Z, Z ya. Jadi zilenial terpaparnya loh oleh Gen Z gitu terpaparnya. Ya, ayo siapa lagi Nah, nih yang apalagi nih? boleh boleh cek ya. Lihat aktornya akhirnya coba dilihat dulu. Iya. Jadi sebenarnya Pak Herman, apa sih yang jadi perubahan besar karena ada perubahan dari sistem yang lama, terus biasanya apa aja sih Pak, itu yang teknologi itu tuh seperti apa sih Pak, yang sebenarnya sangat berbeda gitu? Ya, nah eh, ternyata zilenial ini yang menggerakkan perubahan itu. Hmm, Inilah aktornya, inilah pelakunya yang mhm, membuat perubahan-perubahan itu. Jadi mulai dari pemanfaatan teknologi, dialah pencipta disruption. Nah, kalau kita bicara disruption ya, Rian ya, iya, perubahan ini apa sih maksudnya? Disruption, gangguan sebenarnya kalau orang bilang secara ini ya gangguan gitu ya, gangguan. Apa sih perubahan iya, besar sebenarnya? Perubahan besar yang menggoncang sistem yang mhm, lama ini berubah. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh deh. Hari ini siapa sih teman-teman di sini yang betah kerja terus-terusan ya eh, apa namanya diem di satu tempat gitu atau Anda mulai terpapar Gen Z yang kalau kerja itu pengennya eh, work from everywhere, anywhere gitu ya. yes program anywhere ada terikat tapi hanya beberapa waktu saja gitu ya. Nah, beberapa perusahaan-perusahaan di Jakarta sudah mulai banyak yang seperti itu ya. Dan Menarik menarik. disruption ini yang mengubah juga contohnya kayak hari ini kalau dulu orang nonton TV, hari ini udah nontonnya tergantung demand, permintaan dia, kebutuhan Mmm, saya apa. Saya mau betul, nonton YouTube, mau nonton opsinya lebih Netflix, banyak ya Pak ya? yes, opsinya banyak sekali Mmm, ya. Nah, ini perubahan-perubahan. Gojek vs Ojek yang sekarang lagi marak nih ya. Ini perubahan yang ada. Jadi biasanya ini dipicunya sama gaya hidup, teknologi, budaya itu mhm, akan membuat perubahan itu terjadi. mmm, Nah, jadi itulah yang namanya disruption, Marian. Nah, jadi kalau kita nggak siap, sama seperti dulu waktu pertama kali sistem franchise yang muncul, ketika kalau kita bicara bisnis ya, Marian ya, iya iya, kita bukan bicara ini ya, bicara bisnis. Sama seperti sistem franchise yang muncul, teman-teman yang punya toko kelontong konvensional dan dia nggak sanggup untuk modernisasi, memasang AC, membuat menata lebih baik, membuat sistem kasir yang di depan, iya, orang masuk udah langsung mudah mencari barangnya, akhirnya akan merasa bahwa cari uang hari ini sulit. mmm, Nah, apalagi ditambah meledakan, boom, franchise di mana-mana, ya iya beli iya customer itu kalau mau belanja tuh pengennya ke tempat yang terang dan nyaman dan iya, dingin. betul banget Ya, sekarang ini ya, betul, betul. Nah, waktu perubahan itu kan disruption-nya cukup tinggi. Nah, mmm, yang contoh lagi waktu pada saat kemarin yang namanya disruption pada saat pandemi. Itu mah mmm, kita dipaksa lah ya istilahnya iya gitu ya. iya, Dan kita semua punya banyak sekali pengalaman yang kita bisa rasakan hari ini. Itulah mmm, disruption sebenarnya kalau kita bisa disruption. Nah, mmm, tadi menjawab tadi pertanyaan tadi, memang zilenial ini penggerak utama, Rin. Dia nih nggak mmm, sabar terhadap sistem. Dia nih menolak kerja 9 to 5 itu, 5, iya. Dia lebih seneng eh, remote work atau freelance. Jadi kalau dulu saya ketemu orang, saya sering wawancara orang gitu ya, saya ngobrol, dia jarang sekali yang berani tanya, saya nanti digaji berapa. nah, Dan betul iya, banget itu, zaman dulu mah belum berani ya Pak ya? nggak berani. Ya itu tuh sesuatu yang
eh, istilahnya tabu. Betul sekali. Betul sekali Pak Edwin, betul, betul. Tapi kalau di sekarang, kalau saya wawancara orang, dia akan nanya, saya dapat fasilitas apa aja, Pak? Nah, itu dia. Sama Pak. I feel you Pak. Waduh, betul. Jadi benar-benar dia peduli sama nilai tujuannya. Bahkan kalau ditanya kenapa masuk di sini, karena saya senang dengan value ini, saya senang dengan perusahaan ini, saya kan senang dengan, jadi Hmm, ada sesuatu yang sama dengan nilainya. ya, Dan kalau saya lihat sortir semua CV yang masuk gitu ya, Varian mungkin juga ngalamin itu yang namanya working experience itu sangat sangat sedikit dan yang lebih dari 2 tahun, Varian. iya, iya, iya. Benar, benar Pak, benar Pak. Dan ya itulah ciri khas sebenarnya zilenial yang menjadi penggerak disruption. Jadi artinya teman-teman yang bergerak di bidang konvensional hari ini itu sangat pusing dengan turnover yang tinggi, Hmm, ya, dan beberapa juga mereka yang atasannya nggak sanggup untuk mengerti, memahami zilenial, ya. mereka akan terkendala di sini. Ya, kenapa? Hmm, Karena mereka memindahkan pusat perhatian dari TV ke TikTok, lebih betul. percaya yang namanya podcast dan YouTube. Ya, Ya, jadi mencari informasi itu hari ini cari informasi bukan di TV, tapi cari informasi itu di mana? Ayo, di mana di teman-teman nih? sosial media atau di mana ya? Iya, nah, mana tim tim TikTok ada nggak di sini? Tim TikTok nih Iya. di sini. Ada termasuk tim apa di sini? Nah, ini bisa kelihatan ini ya. Ya, kalau saya masih Facebook, ya kan? Hmm, Ya, saya Instagram, oh saya udah TikTok. Nah, ini berbeda-beda varian. Ya, hmm. Ya, ya, ya. TikTok dan IG Baik. paling cepat berita update ya. Bahkan Contohnya cari, tadi, hmm, varian hari ini ya, Bandung lagi digoncang dengan demo ya. Anak saya tiba-tiba dipulangin dari sekolah gitu ya. hmm, Eh, Ternyata saya cari berita di berita online nggak muncul, tapi di berita TikTok maupun di IG lebih update, lebih cepat, lebih live ya Pak, lebih update lebih live. benar-benar. Betul. Siapa yang menggerakkan ini? Ya zilenial. Ya Wah, zilenial inilah yang menggerakkan gitu loh. Yang walaupun demo sambil sambil live gitu ya. Demo hmm. sambil story gitu. Jadi sebenarnya kita harus merasa beruntung atau beruntung sekali nih Pak dengan generasi ini nih. Iya, ini generasi sangat transparan, Maryam. Hmm, Jadi generasi yang transparan yang mereka apa adanya pada malah ya Pak ya. apa adanya. Ya, Hmm, jadi saya rasa kalau bicara beruntung apa enggak ya kita harus terima ya. Mau nggak mau kita harus kita terima artinya keadaan ini. seperti itu di zaman sekarang ya Pak ya. Betul. Betul betul sekali, ya. Wow, Iya, wow. iya. Gini ya. Oke. Jadi So, tren hidupnya udah berubah ya. Jadi hmm. eh, mental health, terus Ada awareness. karakteristik khusus gitu Pak, dari anak-anak zilenial Pak? Mungkin boleh di-share ke kita. Nah, betul sekali. Ah, Ini ada 5 poin ya sebenarnya ya, tapi mungkin ini mewakili aja. Ada juga poin-poin yang lain. Yang pasti zilenial ini sangat cepat terhadap wah, teknologi baru. yes, Jadi cepat. banyak sekali apa ya, tipenya pembelajar banget ya zilenial ini ya. Hmm. Ya, karena mereka udah terpapar Gen Z. Jadi mereka ini secara usia mungkin masih milenial gitu. Tapi mereka bisa ngikutin gitu loh. Nah, Jadi jadi apa ya, digital natif ini sangat cepat ada adaptasinya terhadap adaptasi. teknologi-teknologi baru. Ya, Ya, dulu mungkin mainannya IG, sekarang udah muncul TikTok, bisa main TikTok. Ya, dia cepat sekali belajar, bahkan bikin bikin reels, bikin TikTok yang konten TikToknya itu oke banget. Ya, fasih ini sekali ya anak-anak pasti. sekarang. Ya, ya. Betul. Kalau kalau saya sadar benar sih, kalau saya lihat gitu ya, kita baru story, baru save-savein, mereka udah story udah jadi gak lama gitu. Udah jadi konten gitu loh. Bahkan mereka Saya sempat kayak ngedit-ngedit gitu ya Pak ya. Kita betul, kalau saya sendiri betul. sukanya apa adanya gitu, nggak sempat ngedit gitu. Nggak sempat ngedit kita. Terus saya, waduh, lu bukan milenial lagi dianggap ya, lu kolonial banget sih gitu. Iya, kalau ini ya.
Aduh, ya itulah Oke, benar teman-teman benar semua ya, banget, Pak, rekan-rekan benar ya. banget, Pak. Terus yang kedua, dia fleksibel ya, pemikir yang fleksibel, dia penganut Hmm, fleksibel, dia menjunjung tinggi fleksibilitas. juga Jadi kalau kaku. kita kaku, justru kita Hmm, akan patah. hmm, Mereka tuh ya pengen segala sesuatunya fleksibel, hmm, ya nggak suka aturan yang baku sistemnya, ya jadi lebih eh, apa namanya eh, lebih menekankan pada makna tujuannya. Jadi kalau hmm, memang bisa ya, fleksibel, kayak contohnya ya, kerja maunya yang fleksibel, yang penting goal saya tercapai, betul, betul. gitu. Jadi lebih ke arah goals minded gitu ya. Jadi goalsnya apa? Oke gini, caranya ya bisa model gini kan. Saya nggak usah kerja di kantor, yang penting kerjaan saya beres gitu. Ya, nah, Fleksibel positif, rebel point of negatif. view Nah, positif, iya, betul. Versus label kalau iya. dari sisi yang negatif, ya, betul. Ya, tapi Tergantung ini cara kita menarik. melihat ya, ya. Betul, betul sekali. Karena kalau kita bicara disruption-nya ya Pak Rian ya. Jadi Ya, zilenial ini yang justru yang membuat kita nih dipacu ya. Teman-teman yang berada di era sekarang itu dipacu untuk adaptif, fleksibel. Mau nggak mau harus fleksibel hmm, gitu. Autentik. Ini terbuka apa ya? Autentik ini termasuk transparan gitu ya. hmm, Suka kontennya real, nggak dibuat-buat. ya, Autentik aja gitu loh. Jadi eh, pengennya sesuatu yang apa adanya, iya. ya. Jadi kalau kita lihat mereka yang di Zilenial, mereka tuh lebih percaya terhadap story, terhadap review yang real, yang apa adanya, Nah, betul banget. gitu. Itu yang membuat disrupsi juga dalam era marketing zaman sekarang. Ya, Hmm, iklan-iklan apa itu ya cuma buat brand awareness, tapi bukan menjadi penggerak. Karena hmm, penggeraknya mereka suka yang otentik, yang transparan, yang hmm, real. Dan purpose driven artinya dia eh, hanya tertarik sama yang punya makna buat dia, yang value-nya buat dia sama. Contohnya kita mereka zilenial ini lebih peduli terhadap lingkungan, ya. hmm, Ya, mereka udah mulai ke arah Gen Z ya. Mereka lebih peduli terhadap perusahaan eh, ini enggak sih, peduli lingkungan enggak sih, ada CSR-nya baik enggak sih, ya. Jadi nah, dia akan ada di sana, gitu loh. Terus contohnya lagi, kalau dari sisi kita ya di HDI ya, ya, ini eh, value kesehatannya gimana sih? Ini kenapa saya harus minum produk ini sih? Dia hmm, dia punya makna yang jelas ya. Oh iya, saya minum produk ini karena saya tahu ini memang eh, apa alami, yang tadi Ansi itu alami ya, ya, ilmiah gitu kan, dan memang value dari perusahaannya bagus ya. Nah itu yang mendorong dia, bukan cuma produknya bagus tapi ada maknanya, ada value-nya gitu loh ya. hmm, Dan dia nggak termasuk orang yang kalau dulu kita mungkin sangat sangat mengagumi orang-orang yang workaholic gitu ya, yang hmm, kerjanya tuh ya, sampai over gitu. Nah kalau zilenial ini mungkin ya teman-teman Gen X dan Gen Baby Boomers bilangnya itu malas gitu ya. Mungkin loh ya, mungkin iya, iya, ya. iya, 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 iya. Persepsi ya, persepsi. Persepsi, Tapi persepsi. buat mereka lebih ke arah saya peduli terhadap kesehatan mental saya. Nah, itu dia tuh. Ya, jadi nggak perlu gila kerja gitu. Nah, jadi kerjanya mulai mencari cara-cara yang kreatif, Varian. Hmm, Dan it works gitu hari ini, didukung hmm, dengan teknologi. Jadi mereka hmm, lebih lebih ke kreativitasnya tinggi karena mereka peduli sama kesehatan mental. Akhirnya mereka menciptakan hal-hal yang mungkin kreatif buat kita itu. hmm. Tapi kalau boleh bertanya nih, Pak Herman, kalau buat kita selaku pemberi kerja, so ini jadinya bakal mengganggu stabilitas aturan yang sudah ditetapkan atau
dampaknya bisa sampai kemana aja sih Pak, buat kalau kita ngomongin generasi zilenial ini dengan dunia kerja nih Pak? Ya, kalau bicara di dunia kerja gitu ya, Hmm. tentunya zilenial ini akan juga beradaptasi dan Hmm. teman-teman dari zilenial ini mereka juga bisa beradaptasi, tapi tetap ya mereka akan melihat adaptasi itu melihat dari eh, value-nya sama nggak, Hmm. tujuannya oke nggak nih, ya. Dan tantangan perusahaan hari ini kita menjelaskan goals-nya dan harus bisa menerima dengan kreativitasnya. Hmm. Jadi agile, ya. Hmm. Perusahaan-perusahaan hari ini yang nggak bisa agile, bahkan dia sudah sekian puluh tahun pengalaman, dia akan patah. Hmm. Jadi ini benar-benar disruption di semua bidang ya. Ya, Oke. Iya. ya saya banyak melihat lah hari ini eh, bagaimana kita fleksibilitas menghitung jam kerja itu berdasarkan bukan cuma absensi saja, Iya. ya itu udah mulai banyak diterapkan. Ada beberapa perusahaan yang memang tetap menerapkan di sana, ya tapi Hmm. pasti akan berhubungan sama orang-orang yang gennya berbeda dan sekali lagi kreativitasnya nggak keluar, Hmm. gitu. Ya, Oke. jadi Oke. ini jadi tantangan buat perusahaan-perusahaan. Makanya kalau dilihat Gen Zilenial, itu mereka lebih senang membuat startup dibandingkan mereka kerja Kerja ikut perusahaan dengan ikut orang orang. lain. Iya. Betul, mereka akan kreatif, mereka akan bikin Iya. startup. Iya. Dan Iya. itu cocok banget kalau saya lihat dengan iklim di HDI hari ini. Mereka senang sekali dengan work from anywhere tadi yang Pak Rian bilang gitu ya. Iya. Dan mereka lebih bisa menikmati waktu, kebebasan waktunya setelah membangun usahanya. Ya, mereka Hmm. merintis ketemu orang dan cara kerjanya pun Hanes review gitu ya dari Iya, Pulau Rabit benar. gitu ya. Betul. Nah, itu mereka lebih senang. Mereka jadi tampil apa adanya Hmm. dan menjadikan usaha atau pekerjaannya itu menjadi gaya hidup dia, lifestyle dia. Hmm. Ini makanya saya bilang hari ini perusahaan-perusahaan mulai berlomba-lomba untuk mencoba mencari formula. Cari Ya, formula. Setuju. betul. Ya. Jadi Iya. dampaknya kalau di dunia kerja hari ini, Pak Rian, rata-rata ya, ada yang sudah mulai menerapkan remote hybrid. Iya. Ya. Iya. Dan eh, loyalitasnya ini menitik beratkan pada value-nya, bukan cuma bicara perusahaannya, tapi nilainya. Karena nilai ini yang dianggap penting, ya, Hmm. Iya. bukan perusahaannya saja, tapi nilainya. Ya, di mana di sini juga perusahaan-perusahaan ini di dunia kerja ini dia meminta zilenial ini meminta meminta lingkungan yang di mana setiap individu ini dihargai, dihormati, diterima, bisa kontribusi. Iya. Ya, makanya di sini kalau teman-teman zilenial itu eh, kadang kalau orang tua zaman dulu bilang kayak agak kurang ajar, Pak Rian. Kalau Iya. ngomong tuh kayak nggak tahu sopan santun gitu. Tapi memang mereka ingin berkontribusi terlepas dari latar belakang identitas, perspektif mereka, ya Benar. beragam sudut pandang. Nah, inilah yang diminta oleh mereka kepemimpinan inklusif. Ini maksudnya apa? Ya, ya Hmm. mereka mempertimbangkan dan menerima Hmm. beragam sudut pandang ini loh. Sudut pandang dari teman-teman di generasi ini, gitu ya. Zilenial, Zilenial. betul. Dan Ya. Ya. ya, jadi kalau kita berinteraksi dengan rekan-rekan zilenial, ya ini yang kita harus pastikan. Ya kita harus mengerti karakternya mereka dan mendukung karena mereka eh, benar-benar kreatif dan cepat sekali adaptasinya. Hmm. Wah, ini challenging juga nih kalau buat leader yang tingkat atau keinginan untuk beradaptasi dengan situasi sekarangnya agak rendah, bisa jadi yang tadi ya Pak Herman bilang ya, berarti bisa turnover tinggi, harus rekrut Ya, lagi, cari lagi gitu ya Pak ya. betul. Dan ujung-ujungnya
beberapa teman-teman saya akan bilang, aduh hari ini susah untuk cari Susah cari tim. tim gitu ya. Karena sebenarnya yang susah bukan apa-apa ya, karena saya mau mempelajari beberapa generasi yang ada. Saya bilang yang susah bukan bangun timnya, tapi yang susah hari ini kitanya yang Hmm. susah beradaptasi seringkali. Hmm. Gitu loh. Jadi kita harus benar-benar memahami ini nih. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, tadi kita Ya, sudah bahas yang di dunia kerja, di dunia bisnis dan marketing ya. Tadi ada sedikit tentang personal review itu jadi penting, iklan mereka lebih percaya, ya brand-brand yang jujur betul. dan punya misi itu jauh lebih bisa diterima sama anak-anak zilenial. Tapi kalau di dunia pendidikan sendiri gimana nih kalau dari point of view-nya Pak Herman? Iya, ya gini, Pak Rian. Adik saya kemarin melanjutkan sekolah lagi. Saya kaget ya. Dia udah usianya lumayan ya, ambil S2 lagi. Tapi yang saya kaget karena sistem pembelajarannya gitu ya. Hmm, Ternyata sistem pembelajarannya hari ini eh, bukan hanya, nah, teman-teman juga mungkin merasakan, bukan hanya seperti eh, pada saat di dunia mengalami COVID saja, di mana pendidikan itu Zoom. Tapi hari ini menjadi sebuah cara baru dalam belajar, di hmm, mana belajarnya itu bukan lagi di dalam kelas, tetapi iya, belajarnya bisa juga lewat online seperti hari ini. Ini iya, kan sistem pendidikan, sistem pembelajaran buat kita, iya, ya. iya, betul. Dan yang yang lebih ini lagi, berbeda lagi, di dunia pendidikan, pembelajarannya itu bukan satu arah, Pak Rian. Hmm, iya, 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 Podcast hari ini, podcast itu lebih diminati dibanding iya. wah, harus satu arah single ngomongin Di gitu ya. zaman dulu gitu ya. Betul. Dan kita lebih seneng ngelihat mereka berdialog Hmm, dan betul. seakan-akan berdialog dengan kita gitu. Iya, iya. Nah, ini lebih dapat. Lalu konten-konten yang pendek, yang short, ya. Makanya saya bilang, Varian kalau bisa kita 30-40 menit lah selesai kita. Betul Kenapa? ya, Karena biar bisa kita ketahanan hari sharing ini, gitu. Ya. betul, ketahanan hari ini untuk belajar itu maksimal 40 menit sampai 1 jam. Kecuali eh, ya udah terproses lah ya gitu ya. Ya. Jadi benar-benar hari ini karena pilihan itu banyak, zilenial ini membuat eh, perubahan, disruption, belajar itu lewat 1 menit, 1 menit, bahkan di TikTok paling lama 2 menit, 3 menit itu udah langsung dapat. Walaupun cuma kulit-kulit ya, tapi dia udah karena sering nge-scroll dan banyak hal itu ya akhirnya mereka bisa belajar di sana. Ya. Dan perlu personalisasi nih maksudnya apa? Tergantung nih kita mau ngambil apa. Semakin banyak sekarang ini orang yang expert di bidang A, B, C yang personalnya berbeda-beda gitu ya. Ini ya. Oke. Kalau pendidikan sudah tadi ya, oke. Berarti ada perubahan-perubahan ya dari cara belajar gitu ya. Emang lebih menarik sih Betul. Pak Elvan kalau kita dengerin podcast gitu ya, dengerin orang dan related topiknya dengan apa yang kita jalanin gitu ya. Oke, Ya. sekarang kalau yang berkaitan dengan dampak sosial dan budaya. Kalau sosial dan budaya, kira-kira seperti apa, Pak? Oke. Ya. Kalau sosial budaya ini kita bicara dari sisi ini ya, sebentar saya share screen lagi. Sedikit tutup. Nah, oke, sosial budaya kita melihatnya dari hari ini mereka itu lebih apa ya? Lebih 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 berani ya, lebih berani bicara, lebih berani speak up dengan era Hmm, transparan hari hmm. ini. Mereka nggak takut-takut, nggak mikir-mikir untuk upload di IG mereka, untuk Sosmednya bersuara ya. Betul. tentang ya mungkin review di Google atau apapun itu mereka dengan story mereka cerita mereka akhirnya budaya timur yang harus know in harus ngerti itu seakan-akan luntur jadi mereka lebih berani speak up Ya. ya
ini zilenial ya, karena mereka menghargai yang namanya transparansi, kejujuran, ya transparansi. Walaupun ada efek negatifnya ya, kalau mereka asal ngomong aja kan efek negatifnya mereka ya bisa bisa pencemaran nama baik kan seperti itu ya. Betul, betul, betul. Ya dan Langsung viral gitu juga bisa. langsung viral gitu ya. Nah, ini tapi ya ini dampaknya yang ada. Kalau kita bicara dampak ya, Varian ya. Dan ya lebih baik mereka berpikir lebih baik minta maaf dibanding minta izin gitu. Iya. Ya begitulah Marian. Oke. Jadi Ya, eh, ya. pasti ada culture shock ya terhadap ya itu betul ya terhadap apa yang menjadi haknya mereka tuh mereka akan perjuangkan. Apa yang menjadi menurut mereka tuh ini kan saya harus dapat ini ya. Bahkan mereka bisa terang-terangan gitu ya ngomong blak-blakan ya. Tadi saya bilang kan ya Ya, buat orang mungkin ngerasa itu nggak sopan tapi mereka lebih senang argumen dan mereka bisa bicara itu apa adanya. Ya diskusi dan hari ini tentang mental health itu semakin tinggi. betul. Ya mereka Kebutuhannya sangat banyak sekarang, sangat tinggi, betul. betul. Betul sekali. Ya ada orang bilang generasi strawberry, ada yang bilang mentalnya nggak baik kayak dulu. Sebenarnya ya karena mereka berada dalam situasi kondisi penggerak perubahan dengan mereka ini begitu transparan, mereka bisa belajar dengan cepat, Iya, ya itu membuat mereka berubah mentalnya juga kondisi mentalnya berubah gitu loh. Jadi mereka bisa bisa banget switching sesuatu dengan cepat gitu. cepat sekali. Betul, betul. Betul. Ya. Apakah itu berarti, Pak Herman, kalau kita sebagai pemimpin di bisnis kita atau di perusahaan kita, apakah itu berarti setiap pemimpin itu juga harus belajar ya, secara psikologisnya anak-anak seperti ini harus dilakukan seperti apa, bagaimana cara memberikan ruangan atau memberikan tempat tumbuh mereka di kantor pun juga apakah harus dipersiapkan sampai ke arah sana atau seperti apa ya Pak jadinya? Kalau berkaitan Ya sama mental minimal health-nya mereka. minimal minimal kita bisa memberikan beberapa aturan main yang juga sesuai dengan kondisi mereka hari ini. Mm-mm. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, hari ini kita nggak bisa melarang orang itu nggak melihat handphone ya. Oke, Hari ini betul. Ya, ya saat mereka bekerja ada beberapa yang masih naruh di sana, tapi nggak lama orang-orang itu ya kecuali karena terdorong sama keadaan dia nggak bisa apa-apa lagi gitu ya. ya. Tapi kalau mereka yang punya pilihan, mereka nggak akan betah dengan seperti itu. Hmm. Ya, jadi kita harus sebagai kalau kita bicara konvensional sebagai pemilik perusahaan, kita buat aturan main yang di mana ada deep work. Ya, deep work itu ya kita harus benar-benar kita Lebih saat fokus. meeting Ya. fokus 1 jam, fokus ya 1 jam kita taruh semuanya, kita fokus dulu. After itu goal-nya ini, ya silakan ada waktu-waktu yang bisa dilakukan. Ya kita goal oriented, kita atur di sana. Contohnya seperti itu ya. Jadi eh, mereka pun akan happy dengan kondisi yang ada. Hmm. Oke, oke. Dan suasana kantor pun diubah, Pak Rian. Nah, Ya, itu dia. saya waktu pegang kantor Bandung, saya langsung berpikir gimana caranya kantor ini suasananya oke buat ngantor tuh enak, internet juga nggak lemot. Akhirnya yang pertama saya benahi itu ruangan dan internet semua. Internet Hmm. pindah lantai itu nggak perlu connecting lagi. Itu hal sederhana sih sebenarnya. Tapi itu kan Oh, saya nggak ada infrastruktur. iya, Pindah iya, iya. lantai itu nggak perlu connecting lagi. Oh lantai 1 beda hotspotnya sama lantai 2. Tapi kalau udah Hmm. pindah tuh sampai lantai 4 pun tetap koneksinya lancar gitu loh. Ya gitu. Wow. Ya itu hal Simpel itu sederhana. ya, iya. Oke. Tapi saya perlu memastikan itu terjadi sehingga mereka yang kerja di kantor itu nyaman gitu sambil mereka Nyaman. kan Benar. ya terus air semua free flow, bahkan saya siapkan kopi, silakan kalau yang mau minum kopi, mau apa gitu. Ada air dingin ya. Itu contoh ya, saya diterapkan di HDI sendiri ya. Jadi gimana caranya orang datang itu betah Hmm. gitu. Iya, iya, iya. Wah, Gimana ke karyawan? Ke karyawan pun sama ya. Yang tadinya nggak biasa
ya sekarang harus biasa nyapa, Nyapa, manggil sebutan loh. betul. Sebutan dengan Kak itu harus mulai biasa saya bilang. Karena mereka rata-rata karyawan saya itu tim di HDI Bandung itu generasinya X dan milenial gitu. Kalau manggil Kak itu gatal. Kalau dipanggil Kak itu gatal dan memanggil Kak itu agak sesuatu yang aneh gitu. Aneh, benar, 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 benar. Tapi akhirnya udah Gitu. mulai terbiasa ya Pak Herman ya. Betul. Jadi ya ini kita masuk ke strategi ya Pak Rian ya, karena Iya, waktu iya, mungkin ya. iya, betul. Jadi memang Strateginya jadi strateginya kalau gimana nih kita? menghadapi Yes. ya menghadapi zilenial ini yang tadi saya bilang ya, kita harus justru mendengarkan nih generasi muda ini nih seperti apa. Ya, ya jadi eh, kita harus dengerin seperti apa sih mereka nih. Jangan kita abaikan justru. Tapi Hmm, bukan berarti kita eh, iakan semuanya. Tetap kita hmm, fokus sama tujuan kita. ya, Ya. Dan budaya kerja fleksibel, mau nggak mau, kita harus pelajari. Apa yang bisa kita fleksibelkan, kita kasih fleksibel. Tapi apa yang menjadi rules-nya, tetap. Ya, saya bebaskan waktu jam istirahatnya. Tapi rules-nya, kalau masuk harus 15 menit sebelumnya harus sudah absen. Nah, itu aturan main saya gitu loh. ya. Ya. Mau izin, silakan. Tapi ada sanksinya seperti ini. Ya, mereka udah ngitung sendiri. Ya, mereka bisa 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 atur sendiri. Ya, Udah bisa mengelola sendiri ya. betul. Ya, dan gunakan teknologi yang relevan hari ini. Hmm. Kita sangat dimudahkan, Marian. Kalau dulu handphone itu nggak bisa, nggak masih terbatas. Kalau hari ini handphone bisa dipastikan bisa mengganti ya perangkat laptop kita gitu ya, hampir gitu, Ya, hampir dipastikan ya, kan gitu. ya, Hampir semuanya bisa ada, cuma layarnya doang kecil gitu kan. betul. Nah, jadi teknologinya udah sangat relevan. Bahkan saya juga mendorong teman-teman di tim gitu ya, jangan alergi terhadap AI, pelajari AI, Hmm, karena zilenial juga masuk ke era sana. Ya, jadi harus pelajari, ya, gunakan teknologi yang relevan. Oke, hari ini harus bisa Canva, ya harus bisa Canva semua. Zilenial tuh pengennya kalau udah ada apa namanya, ada postingan promo harus langsung sudah ada semua. Nah, itu harus siap nih, gitu kan. Ya. Terus kita juga harus fokus sama nilainya dan kolaborasi, ya. Jadi memang komunitas itu menjadi penggerak utama di Zilenial karena mereka di Zilenial ini akan mencari orang-orang yang punya nilai yang sama akhirnya membentuk komunitas. Nah, kita bisa fokus pada kolaborasi ini. Ya. oke. Kalau dulu Pak besar-besar bikin event, kalau sekarang Pak banyak-banyak yang bisa digabungkan jadi satu event. Ya, kalau Ya, bikin event itu ya, kolaborasi seperti itu. kolaborasi. Betul banget, betul Ya, banget. itu Wow, saja seru, Rian. seru, seru, seru. Wah, gimana teman-teman sesi tentang millennial disruption-nya? Ya, penutup boleh penutup dari Pak Herman sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman semua, rekan-rekan semua, boleh taruh pertanyaannya di kolom chat juga ya, yang Ya, berkaitan dengan millennial disruption nih Pak. oke. Jadi sebagai penutup ya, Zilenial itu sebenarnya Hmm, katalisator perubahan. Jadi dia yang mempercepat perubahan terjadi. Dan kuncinya kita harus siap beradaptasi. siap Ya, beradaptasi. beradaptasi karena kalau siap beradaptasi berarti kita siap untuk menang. Nah, Disruption ini sinyal, ya sinyal untuk kita bisa sebagai penanda. Waktunya kita untuk berubah. Ayo, kita harus jangan diam saja. Karena dalam dunia ini tidak ada yang namanya eh, statis. Kalau iya, statis itu biasanya akan mati gitu loh. Ya, semuanya harus dinamis, semuanya harus bertumbuh, semuanya harus berubah. Ke arah yang lebih baik tentunya kalau kita manusia, kita harus arahnya lebih baik. Itu. Ya, jadi ah, jangan takut terhadap perubahan. Kita ikut perubahan. Zilenial adalah kawan kita sebagai katalis perubahan. Siap beradaptasi, artinya kita siap untuk menang. oke. Itu varian kuncinya. Mantap sekali Pak Herman ya. Oke, baik teman-teman, boleh sambil menunggu untuk teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat.
ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Ini juga penting banget ya. Sambil menunggu nanti kita akan bacakan mana yang nanti akan dijawab sama Pak Herman. Ya, izinkan saya untuk share screen. Oke, ini informasi yang juga penting sekali. Ya, ya. Nah, eh, sambil kita menunggu ya, teman-teman silakan di drop untuk pertanyaan-pertanyaannya. Info yang menarik juga salah satunya adalah senangnya kalau di HDI, tadi kan teman-teman sudah lihat di awal gitu ya, banyak sekali produk-produk kita yang bagus-bagus, sudah teruji secara klinis, masuk juga di buku kedokteran gitu ya, sebagai salah satu untuk referensi untuk mendampingi obat-obatan misalkan yang sedang dalam masa pengobatan gitu ya. Nah, di HDI kita juga bisa mendapatkan produknya secara gratis. Boleh ketik di kolom chat siapa nih yang pengen dapat produk yang bagus banget secara gratis. Bahkan bisa dapetin cuannya loh, ya. Boleh ketik nih, siapa nih yang kepengen nih, ya. Nah, rekan-rekan, di HDI kita sangat terbuka untuk rekan-rekan yang ingin mendaftarkan diri sebagai member. Nah, di HDI saat ini ada 2 macam tipe member. Yang pertama yaitu be a member, ya. Di sini kita suka banget nih sama produknya, tapi ada keuntungannya loh, ya benefitnya juga ada. Yang pertama pada saat kita nanti mendaftarkan diri sebagai be a member, di sini kita hanya mengkonsumsi produknya. Kita suka banget produknya, ya. Tapi ketika saya belanja, saya masih bisa dapat benefit lain nggak? Gitu, ya. Ada. Yang pertama, kita bisa dapetin nektar. Apa sih nektar? Gitu ya. Nektar itu seperti cashback voucher yang kita kumpulkan, kita akumulasikan, sehingga waktu nanti kita mau belanja berikutnya, ini kita bisa tukerin. Ya, sebagai potongan belanja up to 50%. Jadi belanja berikutnya jadi lebih murah, ya. Lalu benefitnya ada lagi? Ada dong, ya. Bisa dapat voucher 1 kali pengiriman, ya. Untuk voucher pengirimannya up to 30.000 nih untuk pembelanjaan minimal 500.000 setiap bulannya. Masih kurang? Kita tambahin ya. Setiap kali kita ulang tahun, kita dapat juga tambah nektar 5% hingga 50.000. Sehingga pada saat kita belanja produk di bulan kita ulang tahun, kita juga akan mendapatkan tambahan potongan gitu ya. Dan kalau kita sudah senang nih dengan produknya gitu ya, kayak saya sekeluarga udah pakai udah hampir 4 tahun ini gitu ya produk-produknya. Dari awalnya madu, sekarang sampai ke body care kita pakai, healthcare kita pakai juga, ya bahkan skincare istri saya juga pakai gitu ya. Nah, salah satu juga keunggulannya, benefitnya adalah ketika kita sudah senang dan cocok dengan produknya, yuk kita sharing nih sama keluarga kita, sama teman-teman kita, kolega kita, dan kita bisa dapetin tambahan nektar 5%. Dan setiap kali belanja pertama dari teman kita pun juga dapat loh nektar 5%-nya. Jadi semuanya untung ya. Seru ya kalau kita bisa berbagi kebaikan. Nah, berikutnya yang kedua ya, jenis member yang kedua yaitu kita sebagai enterpriser ya. Di sini kita siap menumbuhkan penghasilan dan juga jadi dampak positif buat orang-orang di sekitar kita. Gimana caranya? Ya, benefit pertama apa sih yang bisa kita dapetin? Nomor satu, kita dapat nektar nih 5% setiap kali kita belanja ya. Dan subsidi 2 kali untuk voucher pengiriman kita bisa up to 30.000 dan untuk pembelanjaan minimalnya itu 500.000 setiap bulan. Lalu sama seperti, member sebelumnya, bonus ulang tahun, dapatkan tambahannya nektar 5%, tapi yang ini up to ya, hingga 150.000. Jadi kalau buat rekan-rekan mau belanja produk yang sama, konsumsi produk yang sama, ini enaknya ya kita begitu cocok pakainya pasti rutin gitu ya, apalagi yang kayak tadi nih, kayak produk yang, antioksidannya tinggi, kan kita terpapar radikal bebas kan tiap hari gitu ya, ini di depan laptop aja terpapar radikal bebas, berarti tiap hari juga kita harus mengkonsumsinya gitu. Nah, kalau kita sebagai, be enterpriser, kita sebutnya enterpriser, ya kita juga akan mendapatkan benefit nektar pada saat kita berulang tahun sehingga potongannya akan lebih banyak. Lalu, ini yang paling berbeda nih, ya. Yang tidak ada di member yang sebagai konsumen saja, ya. Di sini kita bisa dapetin keuntungan berupa, komisi dalam bentuk rupiah, komisinya adalah 25% dari business value,
dari setiap produk yang kita beli. Masih belum cukup, ada lagi ya. Nah, ini juga akan memberikan kesempatan buat kita sebagai enterpriser mendapatkan, recognition dan juga cash award up to 1 miliar. Wow. Nah, sambil kita menjalankan bisnisnya sebagai enterpriser, kita juga udah disiapin untuk digital platformnya, ya. Ada yang untuk bisnis aja, ada juga yang untuk belanja aja. Jadi kita kayak punya semacam marketplace sendiri yang kita gampang banget aksesnya, ya. Nah, kemudian juga apalagi yang menjadi pembeda nih kalau saya sebagai enterpriser, ya. Teman-teman di sini banyak banget kelas-kelas untuk belajar, coach-nya banyak, mentornya banyak. Jadi teman-teman yang dipelajari di sini pun bahkan bisa dipraktekkan di tempat kerjanya, ya seru banget. Ada juga crown council dan juga tentunya liburan gratis HDI Explore, ya. Oke. Nah, saya punya ilustrasi kalau kita sebagai enterpriser atau sebagai pebisnis di HDI, apa sih benefit-nya? Nah, kita lihat yuk sama-sama ya. Nah, jadi secara singkat seperti ini ya, teman-teman ya. Jika kita nih, sudah mengkonsumsi produk ini secara rutin, ya misalnya kita menggunakan produk Forstar, ya setiap bulan kita selalu beli produk Forstar tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita pribadi dan juga keluarga kita. Nah, misalkan pada bulan pertama rekan-rekan sharing produk ini ke teman-teman keluarga yang mereka juga mau konsumsi produknya. Jadi contoh misalkan kayak ada anaknya yang demam gitu ya, coba tanya, sharing-in, "Eh, kalau anak aku demam, aku siapin air madu nih, bisa dikonsumsi setiap jamnya, enak lagi." Apalagi kalau masuk ke kulkas ada dingin-dinginnya, pasti lebih enak tuh, anaknya juga cepat untuk menurunkan, panas dalamnya. Nah, ketika kita sharing gitu ya, lalu misalkan ada saudara kita, ada sepupu kita yang tertarik buat mengambil benefit sebagai enterpriser juga gitu ya, dan dia juga mau pakai konsumsi rutin, rutin mereka pribadi dan, mereka juga mau men-sharing-kan kembali gitu ya, maka kita berarti di bulan yang pertama kita sudah jadi berdua gitu. Nah, di bulan yang kedua hal yang sama kita lakukan. Kita dengan saudara kita, sepupu kita sharing lagi nih masing-masing ke satu orang. Ketika mereka tertarik mau menggunakan produknya dan juga mau menjadi enterpriser-nya, maka di bulan kedua kita sudah menjadi berempat nih, ya. Begitupun seterusnya dan kalau kita lakukan secara konsisten ya, di bulan ketiga semuanya konsumsi 4 star untuk kesehatan pribadi, maka di bulan ketiga grup kita akan menjadi berdelapan. Di bulan keempat teman-teman bisa lihat ya ada 16, bulan kelima 32, begitu seterusnya gitu ya, dan di bulan keenam 64. Nah, di bulan jadi pertanyaannya gini, jadi kalau di bulan keenam kita sebenarnya sharing-nya ke berapa orang sih? Kok di sini ada 64 orang gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita sharing di sini adalah kepada 6 orang yang sama-sama mau aktif untuk sharing kembali gitu. Nah, terus benefit-nya apa? Di sini kita akan bisa mendapatkan apresiasi berupa komisi sebesar 2,8 juta. Nah, jadi rekan-rekan Bapak Ibu, 2,8 juta ini kalau kita konsumsi rutin ya, untuk 4 star-nya. Jadi kan kita bisa dapat produknya gratis, masih ada sisa lagi buat kita ya, untuk bisa beli produk-produk yang lainnya atau bisa kita berikan sebagai, untuk bagikan kepada anggota keluarga yang lain. Nah, kalau namanya ingin mengembangkan network, ya makanya di sini kita mengenal istilah the power of networking ini adalah karena kita mengerjakannya bersama-sama. Ketika kita melakukannya secara konsisten, Bapak dan Ibu bisa lihat sejak bulan ke-7, 8, 9 itu terjadi multiplikasinya jauh lebih besar. Dari tadi 1 digit jadi 2 digit, mendadak di bulan ke-7 semua orang melakukan yang sama, itu udah jadi ber-3 digit nih, ya. Dan dalam 1 tahun, ya, bayangkan kalau kita sendirian, apakah mungkin nih kalau kita cek di buku telepon kita, benar nggak di buku telepon kita punya kenalan 4.096 orang? Kayaknya enggak ya, saya aja baru sekitar 3.450. Itu pun belum semuanya saya bisa kenalin gitu ya. Nah, tapi kalau di sini ini sangat mungkin terjadi ya. Kalau di sini dengan kita sharing kepada 12 orang dengan power of networking ini, kita jadi bisa bersama-sama bekerjanya bisa mencapai 4.000 orang di bulan ke-12. Nah, bagaimana perhitungan komisinya sendiri?
jika kita sampai di bulan ke-12 melakukan sama-sama. Wah, ini gede banget ya, di Zoom boleh nih di Zoom. Sampai punya potensi 184 juta. Wow, banyak banget gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, wah itu kan yang optimis banget gitu ya. Tapi misalkan ada yang nggak beli. Nah, kita berandai-andai aja nih, misalkan ya, dari 184 juta, kita andai-andai 10% aja. Coba ketik di kolom chat, Bapak dan Ibu kalau jalanin bisnis, terus dapat profitnya setelah 1 tahun 10%, tahun berikutnya masih mau semangat ngerjain bisnisnya atau bagaimana? Nah, coba ya. Tapi kalau di sini 10% aja, kita udah bisa punya potensi mendapatkan lebih kurang 18 juta 1 bulan. Jadi kalau menurut saya sih ini udah luar biasa gitu ya dan, ketika kita, memanfaatkan benefit sebagai networker, masih banyak lagi loh keuntungan yang bisa kita dapatkan, ya. Nah berikutnya, benefitnya apalagi sih? Nah ini yang pertama, ketika kita jadi enterpriser, kita bisa health and beauty consultation. Ada, advisor-advisor yang bisa kita ajak untuk berdiskusi, ya. Training dan business consultation pasti. Lalu tentu kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat, itu pasti akan kita dapatkan, ya. Lalu buat Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin tahu lebih detail mengenai member benefit, ya, gimana cara mulai, kemudian apalagi yang mau dipelajari terkait dengan product knowledge dan sebagainya. Silahkan ya, kita punya training namanya Hero Startup, atau kalau ada yang pengen tahu berapa perhitungan detailnya, ada namanya pelatihannya, trainingnya Commission One Plan ya. Sekali lagi untuk semua jadwal pelatihan ada di rekan-rekan yang mengundang ya. Jadi silahkan dihubungi kembali rekan-rekan yang mengundang di sesi malam hari ini ya. Nah, bisa didapatkan juga untuk sesi-sesi kita di, YouTube dan juga untuk enterpriser bisa akses melalui Telegram. Oke, itu aja. Sekarang kita kembali ke Pak Herman. Kita lihat nih, ada pertanyaan nih, Pak. Yes. Oke, sudah siap nih mungkin dengan jawabannya. Saya coba bacain dulu ya. Boleh nggak Ko Herman dijelaskan lagi secara singkat, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan inklusif? Ya, dari tadi Ya, ya, slide di dampak kerja terhadap di ya. dunia kerja. Ya. Kepemimpinan inklusif ini berasal dari kata apa? Include ya, melibatkan. Jadi kepemimpinan yang bukan mengarahkan saja, bukan memberi komando saja, tapi kepemimpinan inklusif ini bicara bagaimana kita melibatkan, mengajak keterlibatan terhadap rekan-rekan kita ataupun tim kita dan memberikan Hmm. space, memberikan kesempatan, lingkungan yang menerima perbedaan-perbedaan, menerima ide-idenya, menerima cara-cara yang mungkin kita anggap ini cara yang baru, mungkin cara yang kita Ya. anggap selama ini nggak lazim gitu ya. Nah, kita coba lihat, kita coba terbuka. Nah, dengan demikian kita bisa menjadi pemimpin yang inklusif, ya, karena sudut pandangnya mereka pasti akan berbeda dengan sudut pandang kita gitu ya. Dan memastikan tim ini punya punya akses dukungan untuk Hmm. mereka ini bisa keluarkan kontribusi mereka yang benar-benar maksimal. Nah, jadi Hmm. sebagai pemimpin ini tantangannya sekarang seperti itu, Pak Rian. Jadi Ya, ya. bukan lagi kita direction. Kalau dulu Ken Blanchett selalu bilang direction gitu ya, delegating. Nah, sekarang berubah nih kita nih ya. Ya, Pembatasnya itu kita singkirkan ya, Pak ya. Nggak betul, eksklusif tapi inklusif ya. Jadi lebih dekat, betul, lebih intim ya hubungannya. betul. Dan Oh, kita juga tetap kita harus menjaga koridornya tetap ada, tapi lebih mau mendekati mereka ya. iya. Seperti Ini itu. pertanyaan lanjutan nih dari Pak Edwin nih. Leadership yang melibatkan engagement. Nah, Ya, at- jadi ya, kalau itu kita di seperti apa HDI, gitu ya. betul. Kalau kita di HDI ini udah tepat banget ya di HDI ya di grup Heroes gini ya. Jadi kita benar-benar selalu ngumpul grup meeting tuh kan bukan grup meeting sebenarnya, ngobrol bareng, mendengar, Ya. mendekat ya, cari apa sih yang menjadi terobosan, apa yang menjadi kendala. Nah, kurang lebih kita mencoba melibatkan mereka. Ayo diajak menjadi panitia, ayo diajak untuk terlibat. Nah, itu Libatkan kepemimpinan langsung. inklusif. Yes. Ya.
learning by doing itu bagus banget ya. dengan pendampingan gitu ya dari leadersnya gitu ya. Yes, betul sekali Pak Rian. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Pak Edwin. Seru banget nih sama Pak Edwin. Oke, ada satu lagi Ya. pertanyaan dari Ibu Laura. Panggilnya Ibu. Wah. Ah, ini pertanyaan ini kalau sebagai zilenial sendiri atau mungkin Gen Z, gimana sih kita bisa memanfaatkan disruption yang ada secara optimal, terutama di dunia kerja nih? Tuh, silakan Mm-mm. Ko Herman ya. Oh ya, ada pertanyaan lanjutannya nih. Sama termasuk kalau adjust itu dalam situasi kerja atau atasan yang tidak adjust, itu gimana tuh gitu ya? Oke, Oke, kalau kita atau saya sebagai Gen Z, maka menjadi sebuah kekuatan saya hari ini adalah yang namanya bukan cuma melek teknologi, Pak Rian, ya, tapi mahir dalam teknologi. Itu Gen Z kan? mahir ya. Ya, Oke, ya, mahir dalam teknologi. Dan eh, dia ini benar-benar menciptakan lingkungan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara di dunia bisnis, ya Gen Z ini harus masuk ke arah-arah sana, di mana dia ini bisa kalau di dunia marketing berarti dia benar-benar bisa membranding dengan cepat, bisa membalas atau memberikan informasi dengan lugas, transparan, ya, ya. Itu yang dibutuhkan hari ini. Jadi di mana Gen Z bisa memanfaatkan? Ya justru ini peluangnya, eranya Gen Z sebenarnya hari ini tuh. Ah, apa contohnya yang sesuai? Balik lagi ya, karena kita berada di ruang HDI, saya bicara tentang HDI. Contohnya gitu ya, HDI ini sesuatu yang hari ini yang menang justru yang bisa menggerakkan, yang bisa mendapatkan manfaat sebenarnya teman-teman rekan-rekan dari Gen Z ya, yang bisa masif eh, memberikan perubahan ya, terpapar loh. HDI hari ini ya. terpapar oleh disruption, zillennial disruption. Terbukti kalau Anda lihat IG-nya HDI udah mulai bergeser, ya udah mulai Ya, ya, ada testimoninya yang bukan lagi dari eh, kayak bahasa iklan, tapi lebih ke benar-benar honest review dari beberapa iya, orang-orang gitu ya. Ini jadi memang justru hari ini zillennial, Gen Z itu era yang tepat. iya. Kuncinya satu, harus mau terus belajar beradaptasi. Hmm, Walaupun saya udah mulai ya, mulai bisa beradaptasi, ya, tapi tetap jangan sampai hilang belajar beradaptatif, adaptif ya, maksudnya adaptif adaptif. ya, Ya, harus tetap adaptability-nya tinggi adaptif. ya. Betul, ya fleksibel. Ya karena teknologi baru itu cepat sekali Anda pelajari pada ini. Ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Ibu Laura ya. Oke, baik Pak Herman dan rekan-rekan semua, kita akhirnya sampai juga ya di penghujung acara di sesi HET malam hari ini. Saya mau menyampaikan untuk di bulan September kita akan ada sesi seru ya. Jadi hadir juga ya rekan-rekan, nanti akan kita infokan flyernya. Kita akan ada sesi tanggal 12 September tentang parenting for strong, happy and healthy kids. Ayo yang rekan-rekan yang punya anak datang nanti pada saat tanggal 12 September, dan ada juga yang berkaitan dengan satu topik lagi yaitu mindful eating. Nah, ini sangat berkaitan Hmm. dengan produk kita yang segera launching, yang udah bisa di-order sekarang ya, nanti mulai besok 1 September. Nanti kita akan kirimkan flyernya juga, dan buat rekan-rekan yang baru pertama kali untuk join di sesi HET, langsung colekin lagi yang undang ya untuk memberikan reminder, dan silakan bertanya segala sesuatu yang berkaitan dengan HDI ya. Itu aja untuk malam hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat. Sampai ketemu. Selamat beristirahat. Selamat malam buat semuanya. Sampai jumpa. Terima Thank you, Pak kasih. Rian. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Terima kasih rekan-rekan. kakak-kakak Ya. semua. Terima kasih.